Bismillahirrahmanirrahim. Man khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Wa'allam. Sebaik-baiknya di antara kalian belajar Al-Qur'an setelah sudah bisa, terus itu bisa mensyiarkan atau mengajarkan kepada peserta didik. Jadilah pemain, jangan jadi penonton. Maksudnya itu sebagai santri, sebagai orang yang kiprah di masyarakat, terjun langsung, jangan jadi penonton yang hanya bisa melihat dan komen. Wah, sambil mungkin kalau di penonton sepak bola itu, kamu nggak bisa ini, gimana bisa mencari kesalahannya saja. Tapi kalau sudah jadi pemain, insya Allah manfaat di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kali ini saya ngobrol dengan Abi ya, biasa dipanggil Abi. Ya. Mengajar pendidikan agama Islam. Ya, selain mengajar pendidikan agama Islam dan di rumah biasanya ngajar TPQ juga ya. Ya. Tapi biasanya TPQ itu setiap hari apa aja? Setiap hari, dan liburnya menyesuaikan dengan sekolah umum. Jadi mulai Senin sampai hari Jumat, Sabtu dan Ahad libur. Jadi anak-anak liburnya juga bisa full, bisa bertemu dengan keluarga pada saat libur sekolah dan libur mengaji. Hari Sabtu dulu khusus untuk ekstrakurikuler anak-anak. Ada terbangan, ada menulis khot, ada persiapan belajar bil dajil. Cuman terkendala dengan pengajar yang kurang. Jadi untuk sementara ekstranya kita off-kan dulu. Selain mengajar ngaji, itu mulai dari Iqro atau langsung Al-Quran? Untuk anak-anak ini kita pakai metode tilawati. Jadi kebetulan dulu pernah vakum. Setelah kita pakai satu metode, dan itu setelah saya evaluasi itu lama banget perkembangannya. Di anak-anak, di santrinya ini lama banget. Akhirnya saya ketemu sama teman saya di Lawang, terus kok kebetulan dia punya metode. Waktu itu memang dia pengurus cabang juga. Saya sharing, curhat sama dia, gimana ini metode apa yang kira-kira mudah diterima anak-anak. Kebetulan dia cerita metode yang dia pakai itu tilawati. Sampaikan sama saya. Kok rasanya cocok gitu. Iya. Ada chemistry. Akhirnya sampai sekarang saya pakai metode tilawati. Jadi ada jenjangnya mulai dari PAUD sampai jilid 6. Ada juga tilawati untuk anak-anak dewasa, usia SMP ke atas yang belum pernah kenal sama huruf hijaiyah, itu tidak sama dengan yang tilawati yang dipakai untuk anak-anak PAUD sama SD. Ada Iqro, ada tilawati, ada Umi, ada Yambua, ada Kiroati, banyak. Kebetulan yang kami pakai saat ini tilawati, metode tilawati. Karena dalam hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, man khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian belajar Al-Qur'an setelah sudah bisa, terus itu bisa mensyiarkan atau mengajarkan kepada peserta didik. Saya masih ingat pesan guru saya dulu. Lek kowe ndak iso ngaji, ndak iso mulang, ngaji yo. Kalau diartikan bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu, kalau kamu nggak bisa ngajar, ngaji jangan sampai berhenti. Terus pesan satu lagi ini yang sangat paling tak ingat, almarhum almarhumlah Abu Yasin Dahlan. Jadilah pemain, jangan jadi penonton. Maksudnya itu sebagai santri, sebagai orang yang kiprah di masyarakat, terjun langsung, jangan jadi penonton yang hanya bisa melihat dan komen. Wah, sambil mungkin kalau di
apa penonton sepak bola itu, kamu nggak bisa Oh ini. iya, Wah, jadi gimana bisa mencari kesalahannya saja. Tapi kalau sudah jadi pemain, insya Allah manfaat di masyarakat. iya, Semua ini memang tabarakallah dari berkat guru-guru dan doa orang tua semuanya. iya, benar. Tanpa itu kita tidak ada apa-apanya. Dulu saya seneng, mulai kecil itu seneng rumatan, Mas. Rumatan itu artinya apa? Rumat makhluk hidup. Nah, hewan-hewan. Kalau kalau dari kecil dulu ayam, merpati, burung, kucing juga Kucing ada. juga. Oh, Kucing juga ada banyak keren di deh. belakang. Jadi mulai kecil memang seneng merawat hewan-hewan Hewan yang bisa dijinakkan lah. dijinakkan. Kecuali reptil, dari dulu Iya. nggak berani pegang reptil. Oh, kayak ular. Ya, Iya. ular, tokek, Oke. iguana dan lain-lain. Nggak berani. Yang dilombakan biasanya itu apa? Yang kompetisi hewan-hewan. Sementara yang saya ikuti ini merpati hias. Alhamdulillah sampai komunitas kita itu sampai nasional. Insya Allah nanti dalam waktu dekat Februari ada kontes nasional di Jatimpak 2, Malang Raya jadi tuan rumah. Saya kebetulan penghobi merpati hias, juga peternak. Sementara ini saya masih belum bisa menguasai untuk penjurian karena Iya. perkembangan terus ada, karena begitu sudah jenisnya sudah mulai berkurang, datangkan lagi imporan dari luar negeri. Merpati itu yang dilombakan sementara ini ada sekitar 80 jenis merpati hias, mulai dari jenis. kecil yang gondok gini, ada yang gemuk ginuk-ginuk, Iya. ada yang banyak, ada 80 macam lebih 80 macam yang lebih. ada di Indonesia untuk sekarang ini. Itu selain endemik, merpati endemik itu merpati asli Indonesia. Ini yang merpati imporan, yang asalnya ada yang dari India, ada dari Inggris, Amerika, dari Finlandia, banyak. Yang dilombakan itu suaranya atau kayak ayam? Ada yang bukan ya? Macam-macam yang dilombakan ini, ada yang postur tubuhnya yang sesuai dengan bentuk tubuhnya, ada yang bulat, ada yang gondoknya, posisi gondoknya ini persis, terus ada yang marking itu Iya. warnanya yang rapi. Banyak sekali kriteria penilaiannya. Tapi itu cuman sekedar hobi saja, Iya, Mas. hobi-hobi. Bukan fokus di satu titik itu ya. Kalau dulu sih alhamdulillah hobinya menghasilkan. Hobinya Jadi menghasilkan. merpati itu juga alhamdulillah menghasilkan, karena mungkin sekarang ini sudah banyak yang semakin mengerti tentang merpati. Iya. Terus mungkin dalam kondisinya habis pandemi ini, jadi penjualannya agak menurun sekarang. Kalau dulu alhamdulillah, mulai dari kecil lingkungan di rumah itu memang tempat alhamdulillah dapat diamanai oleh Allah. Iya. Di rumah orang tua saya itu mulai dari saya kecil, sejak lahir dulu ada orang yang ngaji di rumah sama abah sama umi saya. Terus akhirnya mungkin saya terbawa dari lingkungan di rumah saya dulu yang di desa. Iya. Akhirnya terbiasa, dan kebiasaan ini menjadi, kalau istilahnya zauk ini, kebiasaannya ini menjadi menurun dari orang tua saya. Akhirnya ya, dan juga saya itu di pondok juga. Iya. Dulu pernah di pesantren itu pesannya gitu, nek kalau sudah keluar dari pondok kudu harus manfaat di lingkungan sekitar.
harus manfaat. Iya. Jadi sebisanya saya cuman bisanya ngajarin anak-anak kecil. Kalau Iya. suruh baca kitab kuning yang belum mampu saya. Iya, iya. Ilmu saya masih Masya Allah kurang Iya. banyak. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf itu akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Kebaikan. Sedangkan kalau kita mau menghitung nikmat atau balasan Allah, ya jelas kita tidak akan mampu. Rahmat atau Rahman Rahimnya Allah jauh, kita ini sebenarnya jauh dari itu semua, karena semua yang kita lakukan ini kadang tidak murni karena Allah, masih mengharapkan Imbalan. pujian orang Pujian orang lain, lain. mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi apa yang kita lakukan ini terkadang masih jauh dari ikhlas. Kalau kita ngomong pahala itu kayaknya malu ya. Iya. Jadi kalau kita mau belajar ilmu agama ya sudah diniatin aja lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya. Belajar menata hati ya. Ya, terima kasih Abe ya. Ini sudah azan maghrib, kita sholat dulu. Monggo. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat atas Amin. kesempatannya. Saya saling. Masya Allah. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Salam Bangkin XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asia.